Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Ali Haris selaku dosen kita pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sini saya dari kelompok 2 selaku pembuka dan pemateri pertama. Saya Epilina, NIM 190104082. Nah, baiklah, untuk memanfaatkan waktu langsung saja untuk mempresentasikan proposal usaha kami, yaitu tentang roti bakar murah istimewa. Nah, di sini untuk latar belakang usaha kami, yaitu seperti yang sudah kita ketahui pada zaman sekarang, yaitu orang-orang lebih teliti dalam memilih dan memilah makanan. Karena pada masa sekarang banyak orang-orang yang memakai cara yang curang untuk mendapatkan keuntungan, seperti memakai formalin dan bahan-bahan kimia lainnya. Nah, namun sebagai masyarakat yang kelas menengah ke bawah, itu memilih makanan yang hanya berpedoman pada rasa yang enak dan harga yang murah. Nah, dan dua hal inilah yang memicu kami untuk membuat usaha yang tidak hanya memiliki rasa yang enak, namun juga harga yang murah dan memiliki kandungan gizi yang insya Allah cukup. Nah, dari uraian di atas, kelompok saya, kelompok 2, berniat membuat usaha yang dicapai oleh semua kalangan, baik dalam kondisi apapun, dari anak muda maupun dewasa, dari kalangan menengah maupun ke bawah. Nah, untuk itulah kami membuat roti bakar murah istimewa. Oke, di sini manfaat usaha kami, yaitu pertama untuk manfaat ekonominya. Nah, usaha roti bakar ini insya Allah cukup menjanjikan karena untungan yang didapat cukup besar. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang cukup murah, yaitu dari 5.000 sampai dengan 10.000 saja. Dan insya Allah kesehatannya juga, kualitas produk kami selalu dijaga. Dan usaha kami insya Allah diharapkan memberikan keuntungan yang tidak hanya untuk kami sebagai penjual, namun juga kepada pelanggan kami atau pembeli. Yang kedua, manfaat sosialnya bagi kami usahawan atau pemilik. Nah, dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang ke berbagai daerah, atau khususnya kepada desa-desa tetangga. Nah, yang masih belum bisa menikmati enaknya roti bakar istimewa. Nah, yang kedua, bagi masyarakat, dengan adanya roti bakar ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini telah berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha kami. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua kami, yaitu Tisa Febrina Yanti. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Epilina selaku pemateri pertama undur diri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Evelina. Visi, misi, dan tujuan. A. Visi, menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik. B. Misi, 1. Memberikan kualitas yang terbaik. 2. Memberikan pelayanan yang terbaik. C. Tujuan usaha. 1. Memperoleh keuntungan. 2. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. 3. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausahaan untuk meningkatkan kemajuan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. 4.
membudayakan semangat, sikap, perilaku sopan santun, dan meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi kalangan mahasiswa dan anak-anak muda. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam rasa yang dimiliki, yaitu seperti coklat, kacang, keju, stroberi, kacang dan coklat, keju dan coklat, stroberi dan coklat. Dengan memiliki berbagai macam rasa tersebut, maka masyarakat dapat memilih rasa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia berbahaya seperti formalin, wantek, dan lain-lain, sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. Analisis SWOT. Adapun analisis SWOT terdapat bisnis ini adalah sebagai berikut. 1. Faktor internal. A. Strength atau kekuatan. 1. Penyajian dari roti bakar ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. 2. Harga dari roti bakar ini cukup murah, sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat dan konsumen. 3. Roti bakar khas yang kami sajikan memiliki rasa yang lebih nikmat dan gurih, karena kualitas dan kebersihannya selalu kami utamakan. 4. Karena roti bakar ini mempunyai banyak rasa sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan selera mereka masing-masing. 5. Perlengkapannya mudah didapatkan. Weakness atau kelemahan. Pertama, faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini. Karena apabila tempatnya kurang ramai, maka permintaan akan sedikit. 2. Permintaan dari konsumen biasanya akan menurun jika keadaan cuaca sedang memburuk. 3. Faktor kenaikan dari harga sembako juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Sekian materi yang saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Yanti. Saya dari kelas 4D, NIM 190104089. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kedua. Faktor eksternal. A. Peluang atau kesempatan. Melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan terutama pada malam hari, sehingga roti bakar bisa menjadi alternatif sebagai makanan pengganti makanan pokok atau cemilan. Karena roti bakar ini bisa dinikmati oleh semua usia, dari yang muda sampai yang tua, maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, ancaman. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan-makanan terutama roti bakar ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak, dan apabila pelayanan dan kualitas memuaskan, maka konsumen kurang kecewa sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Usaha mengatasi masalah tersebut, maka kami dalam menjalankan usaha ini akan selalu memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada semua konsumen kami. Kualitas produk yang baik dan pelayanan yang baik menjadi prioritas utama kami dalam menjalankan usaha ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ida Yanti, yaitu yang pertama, analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar dan pemasaran usaha roti bakar kelompok kami, yaitu yang pertama, target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir jalan dan di sekitaran bundaran maupun tempat keramaian lainnya. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat. Itulah yang menjadi target pasar kami, yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri. Yang kedua, pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas kita, bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita. Namun kekeluargaan harus tetap selalu terjaga.
antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing lainnya dengan cara mentaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, maupun kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang kami berikan yaitu mulai dari Rp 5.000 sampai dengan Rp10.000. Kemudian kedua, strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah yang pertama dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Yang kedua, dengan media internet. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti dapat melalui Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Yang ketiga, pengembangan pasar. Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti di atas, kami juga mempromosikan usaha kami dengan cara menjual di pasar-pasar sekitar. Yang keempat, pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, seperti rasa roti bakar spesial dengan harga yang terjangkau, yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga jangkauan pasar memiliki semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun semakin harinya kian meningkat. Kemudian, analisis operasional. Adapun rencana produksi yang dijalankan ialah sebagai berikut. Yang pertama, desain produk. Desain produk yang diusahakan ialah kami membuatnya dengan semenarik mungkin agar pelanggan tidak bosan dengan tampilan roti bakar yang itu-itu saja. Yang kedua, tempat usaha. Tempat usaha yang kami rintis ialah di pinggir jalan, bundaran yang ramai dilalui orang, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Selain pinggir-pinggir jalan, juga memungkinkan kami untuk membuka usaha roti bakar ini. Yang ketiga, pengawasan kualitas. Dalam mengontrol kualitas produk dari usaha kami ini agar dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan baik dan aman, maka kami melakukan pengecekan setiap hari terhadap kualitas maupun kuantitas dari roti-roti yang ada, agar para konsumen tidak mendapatkan produk yang tak layak dijual dan dimakan. Yang keempat, marketing atau proposal. Marketing atau promosi. Ada dua, marketing atau promosi. Yang pertama, analisis aspek sumber daya manusia. Yang kedua, analisis aspek finansial. Demikianlah penyampaian materi proposal yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.